الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. الحمد لله العلي الحميد السميع البصير فريق في الجنة وفريق في السعير. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم الله قد فاز المتقون واحفظوا في طاعة الله من كل مولد علمكم ترحمون. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدق الله. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk langkah pertama yang sama-sama kita mengucapkan puji syukur pada Ilahi Rabbi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa melanjutkan aktivitas amaliyah kuliah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta beliau sekalian. Jamaah Jumat yang sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat bersahaja ini, khatib menjadi khatib dan kita semuanya yang berhadir. Mari kita muhasabahkan diri kita masing-masing. Seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita masih Allah berikan dengan percuma atau gratis tanpa bayar sedikit. Namun masih banyak hamba-hamba Allah dengan fasilitas yang gratis ini dia lupa kepada Sang Pencipta. Bahkan alhamdulillah dia kufur ingkar terhadap Sang Khaliq, terhadap Maha Pemberi atas semua nikmat-nikmat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semuanya untuk menghayati dan merenungi seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat fisik, nikmat psikis, material dan lain sebagainya. Semuanya hari ini masih Allah berikan kepada kita dan masih kita bisa gunakan sesuai dengan kehendak kita. Apapun tujuan, maksud daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Tanda kita meningkatkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai
wahai manusia, Allah menyebutkan sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia ke dunia ini untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan kamu bermain-main. Wa qasamtu laka rizqan fala tata'ab. Setelah Allah lahirkan kita ke dunia, Allah jamin rezeki kepada kita. Fala tata'ab, Allah jamin rezeki agar kita tidak lelah, tidak letih, tidak capek dalam berkait mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala tersebut. Idza radita bima qasamtuhu lak, wahai manusia, seandainya engkau ridho, kamu rela apa yang telah aku tentukan untuk dirimu. Rezeki kamu hari ini sekian, besok sekian, kemarin sekian, semua telah Allah tentukan. Kamu ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Arahta qalbaka wa badana, niscaya kamu akan tenteram jiwa dan raga, sehat badan kamu, pikiran kamu cerdas dan sebagainya. Wa kunta inni mahmudan, dan kamu dalam pandangan Allah sangat terpuji. Allah memutuskan manusia ke dunia ini untuk beribadah, kemudian agar ibadah tidak terganggu seluruh rutinitas amalan yang dilakukan. Allah jamin untuk manusia ini rezeki, tinggal manusia meridhoi atau tidak terhadap ketentuan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan, man la yarda bil qalil la yarda bil kathir. Barang siapa yang tidak ridha dengan sedikit, maka dia tidak akan ridha juga dengan yang banyak. Ataupun dia tidak akan ridha dengan yang banyak, begitu juga yang sedikit. Selama kapanpun dia la yarda abada, dia tidak rela sampai kapanpun tidak rela. Yang menjadi capek manusia hari ini adalah menghitung rezeki orang lain, lupa dengan rezekinya sendiri. Capek menghitung zakat orang lain, infak orang lain, semuanya orang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, sementara dia lupa dengan kisah dirinya sendiri. Harta telah Allah amanahkan kepada dia, berlimpah ruah Allah bagikan ke dia, lupa dengan lingkungannya. Masih ada mustadafin, orang-orang lemah, yatama, anak-anak yatim, fuqara, fakir, dan janda-janda yang sudah lama tidak bisa mencari rezeki. Amanah rezeki yang Allah amanahkan kepada dia, dia tidak mau membantu sesama dengan lingkungannya. Sampai kapan dia tidak akan rasa syukuri akan rezeki tersebut. Alhamdulillah, yang mengagumkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah. Orang-orang yang beriman, infaklah kamu dari rezeki yang Allah amanahkan kepada sebelum tibanya masa tidak berlakunya lagi transaksi apapun, tidak berlakunya lagi syafaat untuk mensyafaati, hanya berlaku apa yang telah kamu dermakan selama kamu hidup di dunia. Rezeki apa yang telah Allah berikan kepada kamu, kamu buat investasi untuk akhirat. Itulah amanah rezeki yang berguna untuk kamu, yang mengantarkan kamu kepada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Hadirin yang dirahmati rahimahullah, para ulama menyebutkan indama anta tasaddaq, saat kamu bersedekah
ala faqirin, ala yatama, ala mustad'afin. Siapa yang peka dengan lingkungan dia sendiri? Anak yatim, fakir miskin, janda tua, atau bermacam-macam orang kesulitan lainnya. Fala taqul annaka qad massaka awal karim. Jangan kamu berkata kamu telah mencapai titik yang mulia. Ada anggapan orang yang bersedekah, orang yang bisa membantu lebih baik saya daripada dia. Ini anggapan yang harus kita ikuti sejauh-jauh dari teman-teman. Di saat kita membantu, jangan kita menyangka saya lebih baik daripada dia. Para ulama menyebutkan anta muhtajun hajatuka indallah wa hajatuhu indah. Yang sesungguhnya yang membutuhkan kepada fuqara, yatim, masakin adalah orang yang punya harta, bukan orang-orang yang tidak memiliki harta. Orang yang memiliki harta dia kepada orang mustad'afin, lemah dan lain sebagainya, dia kemudian karena dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang dibantu adalah untuk mendapatkan kebutuhan hajat dunia semata. Tapi orang yang membantu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalasnya bi ajrin azim, dengan thawab ganjaran yang sangat besar. Maka ulama menyindir, di saat kita membantu jangan seakan-akan kita melihat saya daripada dia. Sesungguhnya kamu lebih membutuhkan dia daripada kebutuhan dia. Kenapa kita membutuhkan orang miskin? Kenapa kita membutuhkan fuqara? Kenapa kita membutuhkan yatama? Karena kita menganggap harta ini adalah meringankan hisab di yaumil qiyamah. Bukankah panjang doa yang sering kita baca? Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, seandainya Engkau menghisab terhadap harta yang aku miliki, hisablah dengan seringan-ringan hisab. Para ulama memberikan jalan untuk meringankan hisab terhadap harta yang terkumpul di dunia. Kirimlah ke akhirat dengan jaga lingkungan kita, anak-anak yatim, orang-orang tua, mustad'afin yang kadang-kadang kebutuhan untuk besok hari ini saja mereka tidak sama kebutuhan yang kita punya. Alhamdulillah, jamaah Jumat Allah masih banyak kita yang memiliki harta, makan, apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Tapi orang-orang yatim, anak-anak yatim, jangankan makan saja susah. Mudah-mudahan untuk meringankan saya dan kita semuanya dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita, mari kita pegang dengan kita. Mari kita melihat sekeliling kita orang-orang bermanfaat, orang yang membutuhkan tangan kita, sehingga kita memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dengan asbab bantuan kita kepada orang-orang yang lemah tersebut. Antara tasaddaq, kamu bersedekah, la tuqtimu kamu tidak menghabiskan harta, wal tursiluha ila damanin, akan tetapi kamu telah menginvestasi harta kamu untuk kehidupan kamu yang kekal di akhirat kelak. Kesempatan yang Allah bagi kita dan semuanya, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meringankan hisab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang kita bantu akan menjadi saksi terhadap amanah rezeki yang kita titip bagi mereka, dan meringankan kita dari hisab Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar hasab bagi saya dan semuanya, mari kita kembali profesi seluruh fasilitas kenikmatan yang Allah berikan. Sebelum kenikmatan itu Allah cabut, bila saja kita tidak bisa menolak nikmat tersebut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala
آله وأصحابه ومن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن